kandang kawinnya lumayan kecil ya, gitu. Kenapa kecil? Kita lebih ngejaga tenaganya si jantan gitu. Kalau misalkan kandang kawinnya kecil kan istilahnya nggak terlalu ngejar-ngejarnya, nggak terlalu capek lah. Jadi ngejar sedikit udah betina udah diem langsung dinaikin. Jadi lebih ke menjaga performa si jantan aja. Iya. Barangkali teman-teman nih ada yang mau tahu gitu, kenapa sih pilih Dorper gitu, dibandingnya domba-domba yang lain gitu diselangi ke Garut gitu? Ya betul. Kalau misalkan menurut saya pribadi ya, Dorper tuh pertama dia nggak rewel. Kedua, kalau di kandang kita pakai konsentrat yang ya istilahnya kita nyampur sendiri ya. Kenaikan bobot tuh untuk awal ya anakan 1 bulan tuh bisa nyampe 5 kilo perkembangan atau pertumbuhan bobotnya. Kalau minum itu ditekan sama hidungnya, ini keluar air gitu. Otomatis ya. Betul. Lebih apa ya? Lebih praktis ya. Praktis ya. Di sini mah barang super tapi harganya medium gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Hiji TV nih. Kali ini saya berkunjung ke peternakan yang berlokasi di Kuningan, Jawa Barat nih. Sekarang kita seperti biasa mau review dan perkenalan seputar perdombaan di sini. Yuk ikuti terus. Nah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini di sini saya berkunjung paling mau tanya-tanya seputar perlombaan gitu. Boleh. Mungkin yang pertama boleh diperkenalkan di sini sama lokasinya nih, di sini kalau terkenal di dunia maya ya, channelnya Pepe Dorper atau Facebooknya di Kandang Dorper. Cuman yang lebih terkenal sih Pepe Dorpernya gitu ya, betul. Lokasi kita di Kuningan, Jawa Barat ya, Desa Cisampih. Searching aja Desa Windu Haji gitu. Kuningan ya. Iya, betul Kuningan. Nah, dengan siapa nih namanya nih ya? Kalau nama lengkap Peri ya. Kalau nama terkenalnya Pepe Dorper. Pepe Dorper. Betul. Nah, untuk di sini untuk peternakan di sini dombanya domba apa aja nih ya? Dari awal kita fokus di Dorper ya. Dorper. Dari ini berdiri kandang tuh sekitar tahun 2020. 2020 udah mulai terjunnya ke domba Dorper sih. Langsung ke Dorper gitu. Betul, langsung ke Dorper. Jadi bukan kemarin sore gitu ya. Udah dari awal emang kita mainnya main Dorper gitu. Jadi kalau di sini untuk produksinya pedaging apa indukan juga di sini? Kalau di sini sekarang yang lagi rame itu buntingan, buntingan dengan pejantan Dorper ya. Kalau untuk apa namanya istilahnya di endingnya tentu kalau untuk Dorper itu ke domba daging, gitu. Siap. Nah untuk awal tadi dari Dorper gitu, ceritanya gimana tuh untuk mulainya gitu? Awal mulanya sebetulnya gimana ya? Iseng atau gimana gitu ya, lebih ke dulu ini beli ini ya cuman iseng-isengan aja tadinya ya. Alhamdulillah kalau untuk Dorper sih turun ke Indonesia tuh sekitar 2018-an. 2018 alhamdulillah kita udah istilahnya 2020 ngambil impor ya, baru 2021 viral nih Dorper gitu ya. Alhamdulillah kalau misalkan ngelihat dari datanya, lihat Facebooknya, grupnya Dorpernya itu dari 2018 sudah ada, cuman pergerakan pasarnya yang kurang greget. Akhirnya alhamdulillah 2021 kita produksi, jual pertama tuh anakan. Anakan alhamdulillah dapat pasar yang sebetulnya peternak yang udah lebih senior dari saya gitu. Mungkin teman-teman semua yang nonton channel ini pasti tahu lah, di daerah Kediri ada peternakan yang sangat gede sekali. Itu pasar pertama yang beli. Dikirim ke Kediri? Iya betul. Jauh. Dari Kuningan ke Kediri, alhamdulillah. Nah disitulah mulai nama Pepe Dorper akhirnya ya banyak dikenal di Nusantara gitu. Ya, siap. Nah, ngomong-ngomong untuk di sini untuk perkawinnya sistem koloni ya? Betul. Ini sekarang lagi ngawinin nih. Kandang kawinnya
lumayan kecil ya gitu. Kenapa kecil? Kita lebih ngejaga tenaganya si jantan gitu. Kalau misalkan kandang kawinnya kecil kan istilahnya nggak terlalu ngejar-ngejarnya, nggak terlalu capek lah. Jadi ngejar sedikit udah betina udah diem langsung dinaikin. Jadi lebih ke menjaga performa si jantan aja. Iya, Gitu. siap. Nah, biasanya kalau di sini untuk sistem koloni di sini sendiri pakai satu pejantan, perbandingannya berapa betina? Satu jantan 7 betina, kandang kawinnya ukuran 1,5 kali 3 meter. Masuk satu jantan 7 betina. Koloni kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari. 10 hari. Gimana karakter si ininya si jantannya? Kalau kita kan sebetulnya lebih ke gimana mengenal karakter si jantannya itu ya. Biasanya kalau si Arjuna ini yang pertama impor, kalau misalkan di sini si betina udah ke kawin semua, dia ngamuk, minta diganti. Iya, minta pindah gitu. Gitu. Kalau misalkan dia udah ngamuk-ngamuk, itu tandanya yang di sini tuh udah kekawin semua, jadi minta pindah gitu, minta betina baru gitu. Bagus juga ya kodenya. Siap. Nah, jadi ini pejantan yang pertama kali impor ya? Betul, ini impor tahun 2020. Kalau di sertifikat sih dia kelahiran 2019, Agustus 2019. Berarti sekarang tuh Agustus, kalau misalkan nanti Agustus 2024 tuh genap 5 tahun. 5 tahun. Iya betul, 5 tahun. Nah, untuk awal pertama ini di bobot berapa nih ya ngambilnya? Dulu tuh bobotan sekitar 50 sampai 60 kilo, usia 8 bulan kalau nggak salah. 8 nah, bulanan. ini sekarang ini kira-kira nih akhir timbang sekarang udah berapa ini? Ini terakhir nimbang tuh sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tuh di bobot 96, sekian kilo gitu. Mungkin sekarang belum pernah nimbang lagi. Sekarang mungkin udah lebih ya. lebih kayaknya lebih. Postur tubuhnya juga. Soalnya kemarin yang datang baru aja bobotnya hampir 1 kintal gitu. Siap. Nah, untuk ini juga ya. Ini semuanya kandang koloni ya? Iya betul, ini kandang koloni. Jadi si posisi ukuran kandang tuh sekitar 9 meter kali 21 meter Untuk kandang koloninya atau kandang kawinnya ada 7 sekat ya. 3 meter dikali 7 kan 21. Iya. Nah, ini mah. Nah, ini betina-betinaan yang udah dikawin. Oh, ini yang udah. Udah dikawin ini tuh ya sekitar 1-2 minggu yang lalu udah dikawin. Dari sini pindah ke sini si jantannya gitu. Pantesan nggak ada nih. Iya. Nah, ini sama juga, Sama. Ini kalau yang ini betinanya F1 Dorper, Yang mana, Ini tuh anak-anaknya si Arjuna. Nah, kemarin kawin atau dikolonikan sama ya jantan yang baru si Prabu. Jadi nanti tuh cetaknya F2 Dorper anaknya gitu. Kalau misalkan full blood kali betina jenis lain, misal Garut, Priangan, Cross Texel dan yang lainnya gitu ya. Nanti kan keluar anak F1. Nah, kalau ini mah lebih ke F1 betina, anak si Arjuna kawin sama si Prabu kemarin tuh. Nanti keluar anakan ini tuh F2 Dorper gitu. Ada 6 kemarin ada 6 ekor ngawinin tuh. Cuman yang 2 udah solot, udah keboking gitu ya. Jadi diamankan. Nah, ini baru sisa 4 ekor lagi gitu. Ini masih muda-muda, dere-dere. Yang putih, full putih bukan. Ini lokal. Ini lokal. Kalau yang ini anak Texel, yang ketiga ini anak Garut. Gitu, induknya Garut. Nih barangkali teman-temannya ya. Betul, barangkali yang lagi mau nyari F1 bunting bisa gitu. Boleh ya. boleh banget. Nah, ini Nah, yang ini juga sama. Sebetulnya ini kandang kawin kan 3 meter kali 1,5 ya. Cuman kita jeblosin. Kita bongkar ininya. Jadi nampung banyak betina gitu. Nah, ini jantannya yang baru si Prabu namanya. Ini Prabu ya? Prabu, hei. Tuh kan, bangun. Ini baru, udah berapa lama di sini? Kurang lebih 7 bulanan, 7 bulanan. Kemarin tuh datang ya lumayan lah. Ada sedikit uang ya dibeliin. Buat dibeliin cetak lagi ya. Betul. Nah, ini siapa nih, ini? Kalau yang ini si Dewi Sinta, ini impor September 2022.
udah 1 kali laktasi. Berarti kalau pas September 2022 tuh kita ambil sepasang. Cuman yang jantannya sold out ke Blitar. Nah, ini betinanya kemarin kawin sama si Arjuna. Sempat pernah laktasi di sini 1 kali. Berarti ini laktasi kedua kali, gitu. Siap. Nah, ngomong-ngomong, ini mau nanya barangkali teman-teman nih ada yang mau tahu gitu, kenapa sih pilih Dorper gitu, dibandingnya domba-domba yang lain gitu disilangin ke Garut gitu? Ya, betul. Kalau misalkan menurut saya pribadi Dorper tuh pertama dia nggak rewel, kedua tingkat adaptasinya juga nggak rewel, kepakan juga nggak rewel, terus yang ketiga tuh yang paling penting budidayanya atau kawinnya seneng banget gitu. Jadi untuk satu jantan Dorper tuh 1 bulan tuh bisa ngawin 30 sampai 40 ekor betina. Mantep Coba juga aja ya. dikaliin ya kalau misalkan dari kalau dulu kan ramenya F1 Dorper, sekarang lebih rame lagi buntingan. Coba aja dari 1 betina kita ambil paling minim 300.000 per ekor. 300.000 per ekor dikali sebulan misalkan bisa ngeluarin 30 betina. 300 dikali 30 udah berapa? Nah, segitu kurang lebihnya. Ya, kalau misalkan untuk harga jual kan variasi ya. Ada yang untuk menengah ke bawah, ada yang untuk menengah ke atas. Balik lagi ke kualitas betinaan yang kita sediakan gitu. Misalkan ada yang seneng minta yang jangan terlalu mahal, ada minta yang ekonomisan, ada. Ya tergantung kitanya sih gitu. Bervariasi. Kita punya pasarnya menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Lebih ke sana sih. Nah, ngomong-ngomong untuk yang koloni ini yang sebelum kawin gitu, Betul. Nah, untuk memilih indukan betina nih yang bagus gitu, di sini sendiri ciri-cirinya gimana tuh, Pertama kita lihat posturnya, posturnya. Tentu kalau misalkan ngehasilin anak tuh betinanya gede, ya anaknya juga gede, gitu. Jadi kita lihat pertama bobot, kedua jenisnya, gitu. Kalau di sini kan kebanyakan Priangan sama Garut ya, karena memang di sini di Jawa Barat ya yang banyaknya betina jenis itu. Beda lagi kalau misalkan ke tengah sama ke timur, banyaknya cross texel, dombos gitu segala macam. Nah, itu lebih banyak lagi gitu. Lebih ke apa sih yang tersedia di sini gitu. Betinaan jenis apa atau domba jenis apa yang banyak di sini ya kita ambil gitu. Tergantung memilihnya yang bagus. Betul, gitu, betul. Siap. Nah, untuk yang kandang ini yang satu lagi kenapa nih disekat-sekat kayak gini? Ini tuh sebetulnya kan kandang buat jantan ya, buat istilahnya momen lah, buat rayagung, buat kurbanan gitu. Ini tuh kandang buat jantan. Kenapa dipakai betina? Ya kalau kita kan piara jantan minimal tuh 3 bulan atau 5 bulan sebelum Idul Adha baru diisi jantan. Nah, sekarang dipakai kandang translit, dipakai kandang istilahnya yang udah dikawin, yang udah koloni sama jantan Dorper kesini dulu, biar enak ketika ada konsumen atau ada tamu ya yang datang ke kandang yang mau nyari betina bunting dengan pejantan Dorper, tinggal milih aja gitu. Di sini tinggal pilih-pilih aja ya. Betul, betul, tinggal pilih aja. Nah, gitu. ini betinanya jenis apa aja nih, Di sini ya itu tadi yang banyak di Jawa Barat kan lebih ke Priangan dan Garut. Jadi itu yang banyak di sini gitu. Nah, untuk ini bapaknya gitu, jantannya dari apa aja nih, Kalau jantan kan tadi pakai kita di sini ada jantan Garut Super, ada Texel, ada Awasi juga. Cuman yang sekarang dibudidayakan tuh lebih ke fokus ke Dorper. Dorper ya. Jadi ini tuh kawinan Dorper semua gitu. Jadi ini bapak-bapaknya Dorper ya. Iya betul, bapaknya Dorper semua gitu. Nah, ini stok betina bunting dengan pejantan Dorper di kandang kita tuh seperti ini. Speknya gitu, banyakan Garut sama Priangan. Bobotnya 30-35 up sampai kelas medium tuh kita ya mulai 30 kilo indukan tuh sampai 35 up sampai 38 39 itu masuknya di medium. Kalau untuk di peternak lain mungkin masuknya ke super. Ya, betul. Di sini mah barang super tapi harganya medium gitu. Oh iya, barangkali nih untuk teman-teman pengen tahu sih di sini pakannya
apa aja sih gitu? Pakan. Iya. Kalau pakan kita pakai serat kasarnya itu kita pakai silase tebun jagung, 70% serat kasar atau hijauan, yang 30%-nya campuran konsentrat onggok singkong dan kangkung kering. Itu. Itu untuk satu hari tuh berapa kali kasih pakan? Satu hari di sini ngasih makan cuma 2 kali, 2 kali. 2 kali ya, pagi jam 7, jam 8 sama siang jam 1. Jadi Baru pagi-pagi tuh dikasih apa? Di pagi-pagi kita mix, Mix. si A-nya telat kesininya. Kalau datang kesininya pagi gitu ada proses setelah kasih makan, anak kandang biasanya nyampur, Iya. gitu. Kalau sekarang mah udah beres, ngasih makan kedua jam 1 langsung ngaduk buat besok pagi sarapan gitu. Nah, ngomong-ngomong untuk pakannya tadi pertama pakai ini serat kasarnya pakai jagung Ya, juga? tebon jagung, Kebun pakai jagung. yang ekonomis gitu. Nah, untuk tebon jagung sendiri itu perkembangannya gimana tuh kedepannya? Maksudnya gimana? Jadi peningkatan bobotnya gitu. Oh, peningkatan bobot itu sih lebih ke tergantung sama konsentratnya. Kalau yang saya alami di kandang itu konsentrat emang mempengaruhi. Kalau misalkan konsentratnya yang biasa, ya perkembangannya juga nggak terlalu signifikan ya. Kalau di kandang kita pakai konsentrat yang ya istilahnya kita nyampur sendiri ya. Kenaikan bobot tuh untuk awal ya anakan 1 bulan tuh bisa nyampe 5 kilo perkembangan atau pertumbuhan bobotnya. Siap. Nah, untuk ini selang-selang ini barangkali teman-teman yang baru lihat gitu. Betul. Kenapa nih ya? Apa nih ya? Ini tuh lebih ke tempat minum otomatis, Nah, kalau yang enak mah ini yang baru, ini mah yang udah lama ya, Oh, nggak terlalu ini. Nah, ini yang baru, ketika si selang ininya ditekan, dia keluar air, Tuh. Oh, gitu ya. Betul. Jadi dulu kan di belakang, tempat minumnya di belakang dulu tuh. Jadi ketika airnya habis, anak kandang kadang harus buka keran, tutup keran, buka keran, tutup keran gitu. Kalau misalkan lebih ke istilahnya ribet lah gitu ya, nggak taunya anak kandang lagi sibuk atau apa, airnya habis gitu kan, kasihan gitu. Kalau misalkan ini mah kan tinggal buka keran yang utama aja gitu, buka keran yang utama, udah langsung ketika si selangnya di Jadi ditekan langsung keluar. Domba sendiri juga bisa. Betul. Ini biasanya ditekan sama hidungnya. Kalau minum itu ditekan sama hidungnya, ini keluar air gitu. Otomatis ya. Betul. Lebih apa ya? Lebih Praktis ya. Praktis ya. Kita nggak harus buka tutup keran gitu. Lebih praktis gitu. Siap, siap. Nah, untuk yang kandang sebelahnya lagi kandang apa enggak? Kalau yang sebelah sana itu kandang persalinan, Persalinan. Iya, betul. Kalau ini kan tadi kandang jantan ya, ukurannya 50 cm kali 110 cm. Untuk kandang kawin 150 kali 300 cm gitu. Nah, kalau yang ini kandang persalinan. Ini jantanan. Iya. Masuk kandang persalinan, kenapa? Ya domanya gede-gede. Nah, ini nih. Kandang persalinan tuh seperti ini nih, yang mana? Nah, ini. Ini tuh posisinya udah pada bunting, udah pada bunting. Ini udah gede banget, nih. Udah berapa lama nih ya? Kira-kira? Ini tuh kurang lebih kebuntingan ya 3-4 bulanan lah. Cuman belum turun susu. Ini betina impor. Dorper ya. Ya, Dorper. Nah, ini ada ini merino ini ya. Betul, ada merino. Ya, kita lebih ke ngebanyakin jenis ya. Ada Texel, ada merino juga, Garut. Kalau jantanan ya lebih ke yang banyak di sini sih, kalau untuk yang jual kurban atau akekah lebih ke ya Garutan, Priangan gitu. Kalau merino, Texel ya sebagai pelengkap aja gitu. Siap. Nah, ini Garutan juga ya. Yang mana? Nah, yang ini. Yang ini lebih ke Priangan, Ini Priangan. soalnya ada telinganya. Oh, telinganya. Kalau di sini tuh bilangnya lokalan, Oh, lokalan. gitu. Ya, lokal kawin sama Garut, jadi ada tanduknya gitu. Nah, kalau yang Garut mah kan lebih ke daun telinganya kecil. Oh, iya. Rumpun.
kecil gitu. Kalau yang seperti ini mah lebih ke priangan lokal kali Garut gitu. Siap, siap. Nah, kalau ini Kalau ini lebih ke teksel Texel ini. Iya, teksel kawinan teksel sama merino ini tuh. Soalnya bulunya ke telinga-telinga, ke muka-muka ini tuh. Ini hasilan di sini apa ini ya? Betul, hasil di sini. Beranak di sini. Nah, modelan kalau yang gini kan lebih ke dombosan gitu ya. Dia lebih gede, induknya lebih gede, posturnya lebih gede. Nah, ngomong-ngomong ini kandangnya di sini aja apa ada lagi nih ya? Kandang kita kalau ini kan kandang utama, kandang yang pertama berdiri tuh di sini. Ada kita tambahan 2 kandang yang baru gitu. Ada sebelah sana. Boleh lihat, A? Boleh. Siap. Oh, yang itu ya tuh. Iya, betul. Nah, ini ya. Nah, kalau ini sama juga ini kandang kandang jantan. Jantan. Ukurannya ukuran jantan gitu. Ini kebetulan kemarin kan ini di sini tuh betina semua. Betina yang sudah koloni sama Dorper kita pisahin dulu gitu ya. Sebelum sebelum dikirim ke pemesan ke pembeli di sini dulu. Kemarin ini ruang yang sini udah pada sold out. Kemarin ada yang borong masih di sekitaran Kuningan, borong buntingan 15 ekor. Nah, sekarang yang kandangnya udah kosong, kita ganti untuk kandang jantanan, Jantanan. Ya, betul, untuk stok kurban. Stok kurban ya? Ya, betul. Kita udah mulai start nih belanja bibitan buat kurban gitu. Nah, ini jantan-jantan yang baru masuk. Kemudian pakai juga ini ya. Ini lagi adaptasi pakan dulu. Oh, iya. Setelah dikasih untuk jantan atau betina yang baru masuk kan nggak langsung suka sama silase ya. Iya. Nggak langsung suka sama pakan-pakan fermentasi gitu ya. Kita adaptasi pakan dulu. Biasanya dikasih rumput segar, terus atasnya dikasih silase gitu. Jadi tingkat adaptasinya itu ya lumayan cepet lah gitu. Siap. Oh iya, ini kan ini domba-domba barunya di Ya luar betul, gitu ya. domba baru. Betul. Nah, untuk domba baru yang baru masuk ke sini, jadi cara pertamanya gimana tuh sebelum masuk ke sini? Kita istilahnya kalau untuk jantan atau betina yang baru tentunya kita adaptasi pakan dulu, terus kedua kita sehatkan dulu. Kalau betinaan biasanya sekitar 1 atau 2 minggu lah setelah badannya bersih kita servis dulu ya. Kita servis dulu, kita cukurin dulu, kita mandiin dulu, baru kalau untuk betina kawin gitu ya. Jadi betina tuh nggak langsung dari pasar atau dari tani langsung kawin, nggak. Kita sehatkan dulu, kita suntik dulu, kita vaksin dulu, baru kawin. Jadi servis dulu ya. Betul. Kalau misalkan ini kan baru datang banget nih tadi pagi. Kemarin sama tadi pagi tuh ada belanja lah gitu untuk kita istilahnya sehatkan dulu gitu. Kita servis dulu, kita cukurin dulu, kita vaksin dulu. Setelah sehat, setelah istilahnya ada pesanan ya baru kita spillkan, baru kita videokan untuk nah ini betina jantanan yang di sini gitu. Yang udah siap gitu ya. Betul, kita istilahnya disehatkan dulu lah. Divaksin dulu, dicukurin dulu, dimandiin dulu. Ya sebelum kita rilis, sebelum kita jual kan tentunya biar lebih enak gitu ya. Lebih kalau misalkan dombanya bersih, dombanya sehat kan nilai jual juga Jualnya berpengaruh juga, gitu ya. Jualnya juga enak ya. Cuannya juga beda gitu. Nah, jadi ini mah kandang ya persiapan untuk kurban ya. Persiapan untuk kurban gitu, Siap. Nah, kalau yang atas itu, Kalau yang sebelah sana ada kandang betina. Kalau misalkan kandang sih lebih ke kita setting kandang jantan ya. Iya. Cuman karena memang jantan kita baru mulai belanja, dipakai betinaan dulu.
dipakai betina yang sudah kawin sama jantan Dorper. Iya. Nah ini kan masih campur nih, ada jantan, ada betina. Kalau kemarin mah ini betina semua. Sekarang nih udah pada masuk jantan. Tuh, udah masuk jantan. Nah ini betina masih ada. Ini stok yang udah bunting sama jantan Dorper. Tuh. Nah ini stok-stokan gitu. Kualitasnya ya lumayan lah gitu ya. Bobot 30-35 up gitu. Nah ini mah ini jadi apa nih ya? Dorper juga ini ya? Nah ini kalau ini Dorper yang full blood. Ini tuh pesanan buat dikirim ke Sumedang. Cuman Sumedang apa Subang ya? Lupa lagi. Cuman belum siap kandangnya. Jadi dipiara dulu di sini. Jadi udah ada yang Ya udah ada yang pesan. Udah ada yang booking ini. Betina full blood. Lahiran kandang gitu. Asli dari sini. Nah kalau yang itu sama juga. Yang itu ada kandang koloni, ada kandang jantan. Cuman ya itu lagi diisi sama koloni dulu. Nah ini betina-betinaan yang baru datang dari tani, dari pasar. Kalau di sana kan ada kandang karantina ya, kandang yang baru betina atau jantan, lebih ke betina sih. Betina yang masuk ke sini tuh di karantina dulu. Kita prosedurnya sesuai inilah yang SNI gitu ya. Jadi sebelum masuk ke kandang utama tuh dia di kandang karantina dulu, disehatkan dulu segala macamnya. Ketika udah 1-2 minggu di kandang sana, ketika di sininya si jantan betinanya udah dikawin semua baru masuk gitu. Ya kitanya istilahnya kita lebih mentaati prosedur kesehatan gitu. Ya. Nah ini betina-betina yang ada yang lahiran di sini gitu, ada yang kiriman dari mitra, ada yang kiriman dari pasar, dari tani. Ini yang siap-siap dikawin gitu ya, udah kita servis, udah kita cukurin, nunggu birahi baru kita kawinkan gitu. Biar cepat ke kawinnya gitu. Jadi nunggu birahi dulu ya? Betul, nunggu birahi dulu. Kalau misalkan istilahnya langsung disatuin ya, ke birahinya lama, itu kadang suka dihajar juga sama si jantan gitu. Jadi ketika yang deket ke birahinya baru kita pindah ke kandang jantan gitu. Nah biasanya kalau mengenali betina yang birahi itu biasanya ciri-cirinya gimana tuh? Kalau misalkan pengen detail mah ngobrolnya harus sama anak kandang ya. Kalau misalkan saya mah di sini ke kandang jam 9, jam 10 baru ke kandang gitu. Kalau misalkan ciri-ciri yang birahi itu seperti ini tadi tuh. Goyang-goyang ekornya. Nah, si ininya tuh digoyang-goyang, itu salah satu cirinya. Terus dibuka ininya agak berair, agak ada lendirnya, itu udah birahi gitu. Jadi biasanya yang lebih paham si anak kandang sih. Yang setiap harinya di kandang, yang setiap harinya ngurusin domba itu lebih paham. Iya. Nah, ini lucu-lucu nih anak. Nah, ini baru betina-betinaan yang istilahnya tidak terselolodkan gitu ya. Jadi banyak yang beranak di sini gitu. Kebetulan ini juga baru banget kita punya anakan tuh baru periode sekarang. Setelah kita di awal produksi ada yang beranak di sini gitu ya. Setelah itu 2 periode kita atau 2 tahun kita jarang yang beranak di sini. Kenapa? 2 bulan setelah koloni sama jantan sold out. 2 bulan setelah koloni sama jantan sold out. Gitu. Langsung ya. Sekarang baru ada lagi nih karena memang kemarin tuh kita betinaannya hampir banyak banget kemarin tuh, sekitar 200 sampai 300 ekor. Akhirnya ya ini yang banyak yang lahiran di sini, alhamdulillah. Sekarang setelah 2 periode kita nunggu anakan yang lahiran di sini, ya alhamdulillah baru ada lagi gitu. Biasanya mah sold out, buntingan sold out gitu. Nah sekarang alhamdulillah ada beberapa ekor betina yang mulai beranak di sini gitu. Ini anakan dari Garut? Ya,
Kalau ini anakan dari jantan Dorper, A. Jantannya Dorper. Ada kita jantan Garut Super juga nggak dikawinin, A. Kita lebih ke memenuhi pasar dulu, A. Yang ramenya kan sekarang di Dorper. Jadi kita produksi Dorper. Gitu ya. Nah, ini salah satunya F1 Dorper kawin dengan jantan Dorper dan induknya lokal Priangan, A. Nah, ini contoh anaknya. Ini juga sama tuh, kalau misalkan dari betina jenis Garut tuh seperti ini, A. Ini derek ya, belum poel sama sekali, belum poel tuh. Tapi kalau dari betina Garut tuh kebanyakan lahir kembar, A. Dari betina Garut tuh kebanyakan lahir kembar, yang satu jarang. Beda lagi sama betina jenis cross texel merino, kebanyakan satu, yang kembar jarang gitu. Sepengalaman di kandang ya, tentunya di kandang teman-teman semua juga beda-beda ya. Ada yang cross texelnya beranak kembar, yang satu jarang ada gitu. Kalau di sini pernah piara cross texel merino, kebanyakannya beranak satu, yang kembar jarang. Justru dari betina Garut lokalan sama Priangan tuh kebanyakan anaknya kembar, yang satu jarang. Ada yang satu tapi jarang gitu. Jadi produksi menghasilkan anaknya kembar gitu. Betul, ya, kalau sepengalaman kandang sih betina Garut lokal Priangan itu dia lebih ke apa ya? Lahirannya tuh kembar gitu. Ada yang satu ada tapi jarang gitu. Ini dua. Ada satu ini dua sama. Ini satu tuh ada. Oh, ini betina Priangan, anaknya satu. Ini Garut daun hiris, anaknya satu. Ini lokal 2 periode beranak 4. Oh, ini ya. Sekarang lahiran satu gitu, cuman gede anaknya. Nah, ini Garut lagi bunting, ini wayah jebrol. Nah, ini beranak satu, ada yang beranak satu tapi jarang gitu. Biasanya kembar. Siap. Nah, biasanya kalau di sini, di betina yang lagi bunting, ya, proses lahirannya apakah ada pernah kendala gitu, Kalau kendala pasti aja ada aja, Ada yang istilahnya susah ngelahirin gitu karena sepengalaman kandang atau istilahnya yang kawin sama Dorper anaknya gede-gede, Anaknya gede-gede, apalagi kalau misalkan lahirnya tunggal ya, itu gede banget. Bobot tuh di 2,5 up sampai ke 3,6 juga ada, sampai yang ke 4 kilo juga ada anak bobot lahirnya tuh. Biasanya kalau misalkan kendalanya yaitu susah ngeluarinnya, harus dibantu gitu. Harus dibantu anakannya. Nah, ini kemarin yang ini justru malah 3 bersaudara, A. Oh, ini 3? Iya, ini induknya. Tua-tua keladi juga anaknya 3 kemarin, cuman yang satunya nggak ketolong, A. Nah, ini kemarin beranak 3, yang satunya mati. Ya biasalah, piara makhluk hidup ya, pasti ada aja gitu. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah segini juga. Mudah-mudahan lolos seleksi alam. Iya, amin. Oh iya, ini, Nah, untuk di sini sendiri soal penyakit ini, Nah, penyakit apa aja di sini, yang pernah dialami gitu, Kalau penyakit sih lebih ke apa ya? Paling sakit mata, Yang sering tuh sakit mata. Biasanya domba jantan yang baru masuk sini atau dari luar ya. Biasanya kalau untuk sakit mata sih lebih ke semua juga mengalami. Itu yang paling parah tuh paling kembung, Kalau sakit mata kita biasa obatin sampai sembuh pakai salep gitu. Kalau kembung mah susah. Kalau kembung mah paling juga daripada si anak kandang ngurusin yang 1 ekor kembung gitu ya, yang lainnya nggak keurusin, ya udah disembelih aja paling. Jadi daging, disembelih di istilahnya kita sodakohin ke tetangga gitu. Kalau kembung mah susah banget. Paling, kalau di sini barangkali ini untuk cara menjaga si domba agar tetap sehat terus tuh gimana cara tipsnya di sini, Paling lebih ke gimana ya, kalau misalkan itu mah lebih ke yang namanya penyakit gitu segala macam, kita kan nggak tahu ya. Yang penting tipsnya sih saya mah lebih ke menjaga kebersihan kandang. Menjaga kebersihan kandang, ventilasi udara yang cukup, udah. Ketika
udah maksimal ya kita serahin yang sama yang di atas gitu. Kalau untuk masalah penyakit, untuk masalah istilahnya kematian, ya itu ada yang lebih berkuasa ya. Kita hanya sebagai makhluknya yang ya menjaga lah, menjaga gitu. Tiar aja ya. Betul. Penting, Untuk kematian mah lebih ke ya kersaning Gusti Allah gitu ya. Yang penting mah dijaga kesehatannya, kebersihannya juga gitu. Siap. Ini mah kandang apa? Ini tuh kandang karantina. Karantina. Iya, kandang jadi untuk betina-betinaan yang baru datang, baru dari tani misalkan ya, dari pasar, masuk ke sini dulu Nah, ini kandang karantina Biasanya betina-betinaan yang baru dari pasar atau dari tani, kita kesini dulu sebelum lanjut kawin ke dorper. Biasanya kita sehatkan dulu bener-bener disehatkan dulu, soalnya kan dari pasar atau dari tani ya, kadang ada yang cacingan, ada yang ya nggak semuanya betina sehat gitulah. Jadi kita sehatkan dulu di sini 2 sampai 3 minggu. Ketika perubahan posturnya udah kelihatan gemoy, udah kelihatan sehat, baru dikawin sama jantan dorper gitu. Ini mah lebih ke kandang koloni Kandang koloni. Iya, kandang yang beranak di sini. Biasanya ketika anaknya udah 1 bulanan dikolonikan. Bentar. Buat dagingan juga ini tuh. Buat dagingan. Nah, ini modelan ini kan ada anaknya gitu, dikolonikan Sama anaknya gitu ya. Betul. Soalnya udah nggak muat kandangnya. Kalau kandangnya breeding dengan populasinya banyak ya harus banyak kandang juga. Nah, barangkali di sini untuk teman-teman yang mau beli boleh ya? Mau beli ya alhamdulillah gitu ya. Yang mau silaturahmi ke sini monggo, welcome insya Allah gitu ya. Yang mau silaturahmi ke kandang boleh, tinggal dihubungi aja WhatsApp-nya dulu, janjian dulu. Kenapa janjian? Ya takutnya sayanya lagi nggak di kandang, lagi keluar gitu. Lebih enak kan, nanti siang mau ke kandang boleh gitu kan. Ketika saya ada aktivitas di luar, segera ke kandang sayanya gitu. Nah, barangkali nih ada tips buat anak-anak muda, milenial khususnya gitu, atau pemula yang mau mulai beternak domba gitu, apa dulu yang harus disiapin gitu, Yang harus disiapin yang utama kecintaan dulu, kecintaan terhadap dombanya itu. Soalnya nggak bakalan maksimal nantinya ketika misal orang tuanya ada modal, terus anaknya disuruh piara domba gitu, sedangkan dia tidak cinta sama sekali sama domba, susah. Lebih ke, kalau pribadi saya sih lebih ke cinta dulu lah sama dombanya. Ketika udah cinta, udah seneng, segala sesuatu di belakang di otak pikirannya itu, wah enak nih, bisa ngebayangin bisa ngejual domba atau ngerawat domba dengan gini misalkan gitu ya. Lebih enak lagi. Yang penting kalau menurut saya sih lebih ke kita cinta dulu lah ke dombanya, baru kita bisa piara gitu. Itu sih lebih ke ya kita pribadinya lah. Iya. Kalau saya sayangkan sih anak muda zaman sekarang ya senengnya main gadget, main-main yang nggak bener gitu ya. Lebih nggak dimanfaatin lah gitu. Paling ada motivasinya nggak tuh buat anak-anak muda gitu? Buat anak-anak muda ya, daripada yang main gadget, nggak ada nggak ada. Kalau menurut saya ya, yang main game segala macam, apalagi slot ya, jangan sampai deh. Mendingan piara domba. Piara domba lumayan loh cuannya, bisa menghasilkan lumayan gitu ya. Lebih cuannya lebih apa ya, lumayan lah pokoknya mah.
ngobrolnya harus empat mata itu mah. Siap. Pokoknya asik, piara domba tuh nggak capek, asal kita lebih ke ilmunya dulu dapat gitu. Jangan sampai ilmu nggak ada, cinta juga nggak ke domba, sosokan piara domba gitu. Nantinya ya tumbang. Nah, untuk itu ada teman lagi nggak nih? Apa? Ada teman lagi? Apa nih? Apa ya? Lebih enaknya sih sambil ngobrol ya, sambil ngopi gitu. Wah, enak banget tuh kalau di kandang Nah, gitu. mungkin gitu aja ya. Siap. Nah, buat teman-teman nih yang mau cari-cari domba, apa mau silaturahmi, sharing-sharing Boleh. pengalaman di sini Boleh banget. Kalau yang mau nyari buntingan, yang mau nyari anakan Dorper, yang mau nyari bahan kurban, yang mau ngopi, yang mau ngobrol, yang mau sharing, yang mau silaturahmi, datang aja ke kandang atau via Japri dulu via WhatsApp boleh di 081220648887 atau bisa ke Facebooknya saya ya di Kandang Dorper, TikToknya di Pepe Dorper, channel YouTube-nya juga di Pepe Dorper. Silahkan searching aja. Ya, siap. Nah, mungkin gitu teman-teman. Langsung kunjungi aja gitu. Betul, lebih enak ke sini ngobrol sambil ngopi gitu. Ya, nah mungkin gitu aja paling ya. Siap. Nah, buat teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya dari video ini, dari pengalaman ya. Siap. Nah, mungkin gitu aja, jangan lupa di like dan di komen juga, insya Allah kita jawab ya. Siap. Kita insya Allah ready lah gitu ya. Jangan lupa dibantu didukung ya channel Hiji TV ya. Iya. Channel Hiji TV jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga boleh ya gitu. Gitu agar kita lebih semangat. Lebih semangat. Peternakan domba di Jawa Barat. Betul sekali. Oke, gitu aja ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.